Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Seumur hidup aku baru tahu kalau ubi jalar diolah kayak gini tuh rasanya enak banget. Bikinnya gampang, bahan-bahannya juga murah meriah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Pertama-tama, panaskan kukusan, setelah itu masukkan 500 gram ubi jalar. Ini dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Untuk berat ubi jalarnya setelah dikupas bersih, jadi pas masih ada kulitnya, beratnya itu sekitar 650 graman. Nah, kalau sudah lembut seperti ini tandanya sudah matang. Ini boleh diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, ini mau aku kasih garam dan gula pasir. Untuk garamnya aku kasih setengah sendok teh aja. Untuk gula pasirnya aku kasih sekitar 3 sendok makan. Untuk penggunaan gula pasir disesuaikan aja. Tapi kalau bisa jangan terlalu manis karena nanti kita kasih isian coklat di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau ubi jalarnya sudah halus seperti ini, masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah semua bahan tercampur merata, supaya nanti hasil kuenya itu lembut dan kenyal, masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau semua bahan sudah tercampur merata, ambil sedikit adonan, setelah itu pulung. Kalau misalnya udah nggak lengket lagi di tangan, ini tandanya adonannya sudah pas ya. Kalau misalnya adonannya masih terlalu lembek atau terlalu basah, boleh ditambahkan lagi sedikit tepung terigu dan sedikit tepung tapioka. Jangan terlalu banyak supaya nanti nggak terlalu keras ya hasilnya. Untuk isiannya di sini aku udah siapin secukupnya di sisi atau coklat bata. Ambil secukupnya adonan, untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Setelah itu dibikin lubang tengah-tengahnya dan diisi coklat. Setelah itu dibulat-bulatkan seperti ini. Kalau bisa jangan sampai ada yang bocor supaya nanti si coklatnya itu nggak bocor ya. Karena satu resep ini aku mau bikin 3 kreasi, jadi ini adonannya aku mau bagi 3 terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin satu jenis aja nggak masalah. Karena di sini aku pengen bikin kue yang sensasinya berbeda tapi rasanya enak. Aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama original, yang kedua di sini aku mau kasih wijen. Untuk adonannya sama seperti tadi, ambil secukupnya aja. Setelah itu lubangi tengah-tengahnya. Setelah itu kasih coklat batangnya, tutup dan dipulung sampai halus. Kemudian ini langsung aja dimasukkan ke dalam wijennya. Kalau keadaan kulit adonannya ini kering, ini boleh dicelupkan sedikit di air supaya basah. Kalau keadaan kulitnya lembab, boleh langsung dimasukkan ke dalam wijen. Nah, ini yang paling terpenting. Kalau si adonannya sudah dibaluri wijen seperti ini harus ditekan sedikit, diremet gitu ya, supaya nanti wijennya itu betul-betul melekat di permukaan kuenya. Kalau enggak, nanti pas digoreng, si wijennya bakal ambiar, bakal bubar. Nah, untuk kreasi yang ketiga di sini aku mau bikin pakai tepung roti. Kita bikin adonan basahnya terlebih dahulu atau baluran basahnya terlebih dahulu. Di sini masukkan 1 sendok makan tepung terigu, masukkan secukupnya air putih, jangan terlalu banyak. Setelah itu di sini ada secukupnya tepung roti, nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Tepung rotinya ini sebelumnya sudah aku blender supaya nanti dia tuh betul-betul merekat di permukaan kuenya. Kalau misalnya nggak mau di blender juga nggak apa-apa ya, sesuai selera. Nah, pertama ambil secukupnya adonan. Sama seperti di awal, kita bentuk-bentuk dulu. Setelah itu tengah-tengahnya dilubangin dan ditaruh coklat. Tutup dan dipulung sampai halus. Setelah itu masukkan ke baluran basah atau tepung basahnya. Sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya terbalur merata, masukkan ke tepung panirnya. Baluri secara merata. Kalau sudah merata seperti ini, tandanya sudah cukup. Insya Allah ini melekat sempurna. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya banyak banget, sudah selesai. Ini boleh langsung digoreng atau disimpan di dalam freezer supaya bisa dijadikan frozen food. Untuk penyimpanannya, masukkan ke dalam wadah kedap udara dan disimpan di dalam freezer. Kalau misalnya mau digoreng, dikeluarkan dulu.
kita taruh di suhu ruang sampai esnya mencair. Kalau sudah mencair esnya baru siap digoreng. Nah, ini yang pertama mau aku goreng dulu yang original karena minyaknya ini sedikit atau kurang, jadi aku tambahkan lagi minyaknya. Ternyata pas ditambahkan minyaknya terlalu banyak. Jadi aku masukkan juga yang wijen. Seperti di awal tadi pas kita baluri wijennya, aku udah bilang wijennya harus ditekan-tekan di permukaan atau di kulit kuenya supaya dia tuh betul-betul merekat. Karena di sini aku nggak terlalu aku tekan, jadi si wijennya ambiar seperti ini, nggak semuanya melekat ya. Tapi nanti yang kedua kalinya pas aku ngegoreng yang wijen itu nggak akan ambiar karena tadi pas aku ngebaluri wijennya betul-betul aku tekan supaya dia tuh betul-betul lengket di permukaan kuenya. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya mau ngegoreng lagi, ini si biji wijennya jangan lupa disaring supaya nanti nggak gosong dan nggak pahit ya. Nah, kalau misalnya sudah bersih seperti ini, boleh langsung lanjut kita goreng yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya di sini aku mau goreng yang pakai tepung roti. Oh ya, pas ngegoreng bola-bola ubi ini minyaknya harus betul-betul panas, tapi gunakan api yang sedang cenderung kecil supaya nanti bola-bola ubinya ini nggak cepat gosong dan matang merata, terus coklatnya juga lumer di dalam ya. Nah, kalau ini sudah matang, sudah mulai kecoklatan, boleh diangkat, dinginkan, dan siap disajikan. Ini hasilnya. Nah, gimana? Yang di depan itu si wijennya melekat karena itu betul-betul aku tekan ya tadi. Jangan lupa ditekan supaya nanti wijennya betul-betul melekat. Rasa bola-bola ubi isi coklat ini betul-betul enak banget, lembut banget si adonan ubinya, terus si coklatnya lumer di mulut. Untuk setiap kreasi original, biji wijen dan tepung panir itu rasanya enak-enak semua. Sensasi makannya berbeda, jadi teman-teman harus nyobain 3 kreasi ini. Jadi nggak hanya yang original aja, teman-teman harus coba juga pakai biji wijen dan tepung panir. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.